Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Minggu 4 Juni 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Alfasiano Doi. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum mengawali renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Kasih Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Yohanes pada hari ini berbicara tentang kasih Allah. Kasih Allah adalah kasih yang sangat murni. Ia rela mengutus anaknya yang tunggal untuk menghapus dosa dunia. Manusia sebagai ciptaan yang spesial mendapat cinta yang tak terbatas sejak penciptaan pertama hingga saat ini. Allah tidak pernah membiarkan ciptaannya ini mati dalam belenggu dosa, sebab Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk membaharui diri kita setiap hari. Salah satu cara membaharui diri adalah dengan kasih. Kasih memiliki arti yang luas karena tindakan kasih memiliki banyak cara dan banyak tujuan. Kasih bukan hanya menyatukan hubungan antara kita, tapi juga memperbaiki hubungan kita dengan Allah pencipta kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Tritunggal Maha Kudus. Misteri Allah Tritunggal mengartikan bahwa dalam Allah yang satu terdapat 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa sebagai pencipta semesta rela mengutus putranya untuk menebus dosa dunia. Segala kasih Bapa yang direalisasikan dengan kematian putranya sebagai tanda ketulusan yang kemudian terus bersinar oleh karya Roh Kudus melalui kita umat manusia. Sadar akan tugas kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka bersama Roh Kudus kita turut aktif dalam berbagi kasih. Penjelmaannya menjadi manusia melalui putranya ialah bukti kasih yang amat besar. Ia rela turun ke bumi dan menjadi sama dengan kita, melebur bersama dalam kehidupan kita untuk mendalami kasih-Nya. Kasih-Nya ini harus tetap ada dan hidup di antara kita tanpa rasa berat hati, agar kita bisa mencapai kehendak Allah yang bermuara pada perolehan hidup kekal. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita sangat sulit untuk saling mengasihi. Hal ini bisa terjadi karena adanya rasa benci, iri hati, cemburu, takut rugi, dan lain-lain. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan manusia zaman sekarang untuk berbagi kasih. Apa untungnya jika saya membantunya? Apakah nanti dia akan membalas perbuatan baik saya? Atau untuk apa membantunya? Dia akan pernah berbuat jahat pada saya. Seperti itulah pertimbangan-pertimbangan yang terjadi pada masa ini. Perspektif seperti ini menyebabkan terjadi krisis kasih di dunia. Jika pikiran seperti ini terus ada, maka tidak akan ada perdamaian dan kenyamanan di dunia. Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya kasih itu sederhana namun sangat menyentuh. Kasih Allah tidak mempertimbangkan pengorbanan ketika hendak menebus dosa kita. Setiap orang yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Seperti itulah perkataan Yesus. Maka kita sebagai orang beriman harus percaya bahwa tindakan kasih yang kita lakukan akan membawa kita pada hidup yang kekal. Karena kasih yang besar datang dari Allah untuk dunia, dan Roh Kudus akan menyertai kita dalam mencapai kesempurnaan kasih. Mulai dari hal-hal yang sederhana
kita sudah membentuk kasih yang sempurna di hadapan Tuhan. Contohnya, saling memaafkan, mengalah, mengikhlaskan, dan lain. Tujuan kasih adalah keselamatan. Kita semua umat beriman tentu mempunyai kerinduan untuk hidup kekal bersama Yesus. Maka marilah kita semua saling menebar kasih lewat hal-hal sederhana. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.